Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irsyadul Anam dari kelas 2P Program Studi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi budaya manajemen pengetahuan organisasi. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi utama, terlebih dahulu kita perlu untuk mengetahui tujuan maupun sasarannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam materi budaya manajemen organisasi. Lalu sasarannya yaitu tercapainya pengetahuan dan pemahaman yang dibahas dalam budaya manajemen organisasi. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Di sini ada dua definisi berbeda mengenai budaya. Definisi pertama, menurut Stoner dan kawan-kawan, budaya yaitu sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Yang kedua, menurut Muljono tahun 2003, menjelaskan bahwa budaya adalah pola semua suasana material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Lalu sudut pandang budaya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang terakhir, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Lalu apa saja yang termasuk hal-hal yang mencakup manajemen? Pertama, mengkoordinasi sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Tiga, mengembangkan iklim organisasi yang dimana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Empat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan, seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Terakhir, yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan secara efektif dan efisien maupun dengan cara yang rasional. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge. Tacit knowledge sendiri yaitu merupakan jenis pengetahuan gabungan antara pengetahuan kognitif dan teknis individu yang umumnya diperoleh melalui pengalaman, self-learning, perspektif, dan dipengaruhi oleh kepercayaan. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi yang membawa ke suatu tatanan, kemampuan, dan pengalaman individu ke dalam organisasi untuk merancang perubahan dalam organisasi itu sendiri. Budaya sharing pengetahuan. Pada dasarnya, inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau bisa disebut dengan knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadinya peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Pengetahuan sendiri sudah menjadi sumber daya penting bagi setiap organisasi, bahkan bagi setiap individu masing-masing. Knowledge sharing merupakan sebuah hal penting yang dapat membantu organisasi dalam mempertahankan sebuah keunggulan yang kompetitif dalam lingkungan yang dinamis. Menurut Tobing tahun 2007 menjelaskan ada unsur-unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi,
keterlibatan secara langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, knowledge sharing dan kolaborasi. Sangat penting bagi pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, menghargai knowledge. Penting pula bagi perusahaan agar dapat menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, pelaksanaan transformasi. Jadi, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan cara yang mulus maupun dengan cara yang efektif. Dan demikian yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan mengenai materi budaya manajemen pengetahuan organisasi. Terima kasih banyak untuk yang menonton video ini secara full, dan jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.